Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ustadz selalu diberikan umur panjang dan selalu diberikan kesehatan. Amin. 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 Ustadz, nama saya Nanang dari Jogja. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama berhubungan dengan pekerjaan. Saya bekerja di sebuah rumah sakit di Jogja. Salah satu pekerjaan adalah mengkafani mayat bayi karena rumah sakit khusus ibu dan anak. Yang saya biasa lakukan adalah ketika ada yang meninggal, saya lapis kainnya, lapisnya 4, Ustadz. Terus sebelum mayatnya itu di kain itu saya dilapisi dengan kapas dan juga ditutupi dengan kapas utuh, karena kalau mayat bayi yang baru lahir ataupun dalam perut itu masih basah. Ditalinya dengan tali 5 sampai ke kaki, dari kepala sampai kaki. Mohon nanti diluruskan, Ustadz. Yang kedua, ayah mertua sewaktu masih hidup sebelum meninggal, dulu punya cita-cita ingin naik haji bersama dengan ibu. Karena rumah yang mau dijual itu belum cukup, sehingga waktu itu belum terlaksana. Sampai ayah itu meninggal. Dan alhamdulillah di 2012 ini rumah terjual dengan harga yang sangat lumayan besar. Sehingga keputusan dari anak-anak untuk menghajikan ibu dengan haji yang plus, seperti itu. Nah, pertanyaan, dengan ibunya masih dan insya Allah 2016 besok akan berangkat haji plus. Iya. Alhamdulillah. Iya. Kebetulan ibu juga hadir, ibu mertua di belakang. Alhamdulillah. Yang jadi pertanyaan saya, karena juga ada yang mengusulkan bahwa kalau punya cita-cita ataupun mungkin dulu sudah kepingin naik haji, ayah yang sudah meninggal mohon dihajikan seperti itu. Dan mohon nanti diluruskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kamu mengkafani jenazah tadi sudah betul. Talinya 5. Kalau talinya 6 boleh nggak? Boleh. Talinya 4 boleh nggak? Boleh. Jadi tidak harus ada talinya, kudu 5. Nah, dan nanti sebelum dikubur harus diuculi semua. Kalau tidak dilepas nanti tadi congculi. Lali sing culi akhirnya medeni orang congculi. Nah, tidak begitu. Jadi saudara lakukan tadi sudah betul insya Allah. Kemudian masalah ibunya mau haji karena tanahnya laku lumayan. Lumayan itu biasanya banyak biasanya. Nah, sedikit tidak dikatakan lumayan. Kalau tidak dikatakan laku sekian juta, orang naik kerungu tidak njaluk bagian. Maka lumayan gitu saja. Ya sudah tahu, alhamdulillah. Mudah-mudahan ibunya nanti ya dapat masalah haji, apalagi haji plus. Mudah-mudahan dapat haji yang mabrur, diberikan kesehatan oleh Allah sampai berangkat pulang tidak ada halangan apapun, membawa predikat haji yang mabrur. Kemudian mengenai yang sudah mati, memang ada pendapat-pendapat supaya dihajikan. Sekarang cara menghajikan orang sudah mati itu bagaimana? Wong orang sakit saja, kalau di sakit pas hari wukuf di Arafah itu, sekalipun dia sedang diopnam sakit, harus dibawa ke Arafah. Kalau tidak ikut wukuf tidak haji. Walaupun sudah sampai di sana, berangkatnya bersama jamaah haji, pulangnya bersama jamaah haji, tapi ketika wukuf di Arafah tidak ikut, itu tidak disebut haji. Padahal dia masih hidup, sakit. Nah, maka kalau di sana sekalipun sakit, yang diopnam di rumah sakit itu sekali masih bawa infus dan sebagainya, nanti kalau pas hari wukuf dibawa oleh tim dokter beserta infusnya, ya diwukufkan di Arafah itu. Nah, sekarang kalau sudah mati yang wukufkan gimana? Untuk wukufkannya. Di samping itu, haji itu rukun Islam. Rukun Islam 5 semuanya itu disyariatkan untuk orang Islam yang keadaannya hidup, itu pun sehat akalnya, sehat badannya, wajib
haji. Ya. Sekalipun hidup kalau tidak sehat akalnya, tidak sehat badannya, tidak punya uang untuk berangkatnya, itu tidak wajib. Maka syariat Islam itu untuk orang Islam yang hidup sehat akal. Nah sekarang kalau orang sudah mati sudah bebas, nggak ada syariat lagi. Sudah mati sudah cukup apa yang diamalkan ketika hidup. Di samping itu bagaimana kalau dihajikan anaknya, ganjarannya untuk bapaknya, gitu kan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan man amila sholihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Siapa beramal soleh ya untuk diri sendiri. Siapa berbuat amal jelek atau dosa ya resikonya tanggung sendiri. Adapun bapak tadi sudah berniat untuk haji, insyaallah suatu kebaikan sudah dicatat, walaupun belum ibadah haji tapi niatnya sudah ibadah haji, itu suatu niat yang baik. Adapun belum terlaksana haji sudah mati, itu bukan salahnya, yang mati ini kan Allah. Gitu. Ya kan mati Allah, maunya tuh mau haji ya terus mati. Seperti Nabi Muhammad SAW ya begitu. Beliau rencana kalau tahun depan saya masih hidup akan puasa pada tanggal 9 Asyura. Belum sampai waktu bulan Muharram yang akan datang, Nabi sudah wafat. Maka tidak salah kalau umatnya ikut berpuasa pada bulan Muharram tanggal 9, karena itu sudah dicita-citakan Nabi untuk berpuasa tanggal 9 itu. Tetapi bukan karena Nabi belum kelakon terus puasa untuk Nabi, bukan. Puasa mengikuti sunnah Nabi karena Nabi sudah merencanakan akan puasa. Maka ini kalau bapaknya sudah meninggal dan tidak usah dipikir tentang hajinya, lah hajinya untuk yang hidup saja. Malah tergerak hatinya. Bapak itu mau haji, sudah cita-cita, sudah menyiapkan dana, meninggal. Dan sekarang saya sebagai anaknya, karena bapak juga meninggalkan warisan yang lumayan tadi, sebagian warisan diberikan saya tak gunakan untuk ibadah haji. Jangan sampai nanti saya haji belum jadi meninggal seperti bapak ini, nah, gitu kan? Nah, jadi untuk haji dirinya sendiri, bukan untuk menghajikan bapak. Namun memang ada yang umat Islam yang berpendapat menghajikan orang yang sudah mati tadi, silahkan ya, kita tidak melarang, monggo mau hajikan silahkan. Kalau di NTA diajarkan untuk orang hidup, sholat, puasa, zakat, haji itu wajib bagi orang Islam yang hidup. Kalau sudah mati tidak kewajiban apa-apa. Memang orang mati itu sudah tidak bisa menambah dosa, ya, tidak bisa mendapat pahala. Ya siapa yang didapat itulah ketika amal dilakukan ketika hidup itu yang dibawa. Ya, paham ya?